Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 atau PAI. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita buka dengan membaca doa. Semoga dalam belajar kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam hidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-12, yaitu tentang ayo kita sholat. Kenapa kita disuruh sholat, anak-anak? Sholat termasuk rukun Islam yang nomor berapa, anak-anak? Ya, betul sekali, yang nomor 2. Yang pertama adalah membaca syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang masalah sholat. Kenapa kok kita diwajibkan sholat? Karena termasuk rukun Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia akan berdosa. Kalau kita dosa, maka akan masuk neraka. Maka dari itu kita harus menjalankan sholat. Nah, ini seperti keterangan kita. Mari kita buat bersama. Ketika sholat, kita memohon kepada siapa, anak-anak? Itu memohon kepada Allah. Sholat memiliki tata cara dan bacaan yang khusus. Ya, setiap waktu sholat tiba kita harus melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang jumlahnya semua ada 17 rakaat. Yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kalau dijumlahkan semua menjadi 17 rakaat. Ya, itu wajib kita jalankan. Selanjutnya, anak, ya, bisa dibuka pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 145. Ya. Sholat merupakan rukun Islam yang nomor 2. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, baik lelaki maupun perempuan. Kita sholat yaitu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan berdosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang rajin melaksanakan sholat, maka akan disayang oleh Allah. Kita ingin disayang apa dibenci oleh Allah? Tentunya kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Nah, apa sajakah sholat itu, anak-anak? Tadi sudah diterangkan bahwa sholat 5 waktu sehari semalam bagi orang Islam wajib melaksanakan, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu yang wajib kita kerjakan. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang masalah sholat. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, qalu sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, itu sabdanya Nabi adalah, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata caranya bagaimana? Yaitu seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi bacaannya, gerakannya, kita harus mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah,
Anak-anak, ketika kita dalam sholat disunahkan juga untuk berjamaah. Kita tinggal mengikuti gerakannya imam. Nah, dalam sholat kita jangan lupa untuk membaca doa, yaitu apa nih? Niatnya sholat seperti sholat subuh, niatnya sholli fardhu subhi raqataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu contoh dari menjalankan sholat ya, seperti ini anak-anak ya. Tentang tata cara sholat, yang pertama kita harus ini yang nomor satu, berdiri tegak bila mampu kita dengan sholat berdiri. Karena anak-anak dalam kondisi apapun kita tetap diwajibkan dalam menjalankan sholat. Sakit wajib sholat, bepergian juga wajib sholat, apalagi naik pesawat juga wajib sholat, naik kendaraan juga wajib sholat, sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah. Nah, ini ketika kita tidak mampu untuk berdiri, apakah kita tidak wajib sholat? Tetap wajib sholat. Nah, gerakannya bagaimana? Nah, bisa dibuka anak-anak pada halaman 146. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu berdiri. Nah, gerakan kaki agak meregang, kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dengan membaca niat. Nah, itu bagi yang mampu berdiri, seperti pada gambar di samping ini. Nah, ya, nah, ini anak-anaknya contoh anak yang sedang melaksanakan sholat berdiri tegak dengan menghadap kiblat. Kemudian yang nomor 2 adalah membaca takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, tangannya diangkat sejajar dengan telinga sambil membaca takbir Allahu akbar. Nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah kita bersedekap atau sedekap, yaitu tangan yang kanan di atas, kanan yang kiri di bawah. Kemudian setelah sedekap kita melaksanakan ruku, yaitu dengan cara membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekannya. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Yang nomor 5, setelah ruku kita melaksanakan gerakan selanjutnya, yaitu namanya i'tidal. Apa i'tidal itu? I'tidal adalah gerakan bangkit dari ruku sambil berdiri tegak sambil membaca doa. Siapa yang hafal doanya i'tidal? Itu doanya adalah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta mil syai'im. Nah, selanjutnya setelah kita i'tidal, gerakan selanjutnya adalah sujud. Bagaimana cara sujud anak-anak? Sujud yaitu caranya adalah menempatkan, atau gerakannya yaitu menempatkan wajah ke tempat sujud seperti gambar di samping ini, yaitu orang sedang sujud. Kemudian dahi, hidung, telapak tangan, lutut dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Gerakannya namanya anggotanya sujud. Ada berapa tadi? Dahi, hidung, telapak tangan, lutut dan jari-jari kaki. Ya, 5 ini harus menempel pada menempel pada tempat sujud supaya sujud kita menjadi sah. Nah, selanjutnya anak-anak adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, setelah kita sujud kemudian bangun dari sujud, namanya duduk iftiros. Ya, bagaimana cara duduk iftiros anak? Caranya yaitu dengan cara telapak kaki kiri diduduki, jangan sampai dibablaskan atau dilanjutkan. Itu dengan cara kakinya diduduki, yang kaki yang kiri. Ya, seperti contoh di samping ini. Ya, pasti anak-anak sudah bisa ya untuk cara duduknya.
Kemudian setelah kita duduk tasyahud duduk iftirosh, selanjutnya adalah yang nomor 8. Kita akan melanjutkan gerakan yaitu dengan duduk tasyahud awal. Ini dilihat pada gambar ini. Duduk tasyahud awal, gerakannya seperti di dalam gerakan iftirosh, duduk di antara dua tasyahud dengan membaca lafal tasyahud. Siapa yang sudah hafal bacaan tahiyat atau tasyahud, bacanya diantaranya itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Selanjutkan seperti itu ya. Kemudian setelah duduk, terang terakhir adalah duduk tasyahud akhir, namanya atau disebut juga dengan duduk tawaruk ya. Nah, duduk tawaruk ini caranya adalah duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan ke bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang seperti contoh di samping ini. Nah, ini kaki kiri dijulurkan ke kanan. Ya, itu anak-anak ya caranya ya. Kemudian yang terakhir adalah gerakan salam atau membaca salam. Itu namanya sholat yang terakhir ditutup dengan membaca salam. Gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali ke kanan dan ke kiri. Nah, itu anak-anak bisa dipraktekkan sholatnya sambil khusyuk. Insya Allah kalau kita khusyuk dalam menjalani sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat diawali dengan membaca takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan membaca salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah cara-cara gerakan sholat. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan sholat dan kita akan mendapatkan pahalanya sholat, apalagi mau berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang ke-8. Tugasnya anak-anak adalah mempelajari dan membaca pelajaran yang ke-12 ini tentang masalah sholat, kemudian difoto dikirimkan ke WA Bapak ya. Hari ini materi pembelajaran tentang sholat kita cukup sekian dari Bapak. Kurang dalam minta maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.